Halo teman-teman pelayaran semua. Hari Minggu kemarin pada tanggal 12 Juli 2020 di Pelabuhan Ambon terjadi hal yang jarang sekali terjadi, yaitu KM Dobon Solo bersama KM Dorolonda sandar bareng tepat di pukul 6 pagi. Dan kebetulan juga sama-sama sedang menuju ke arah barat. Nah, kali ini saya mau membahas perbedaan kedua kapal ini, biar kalian nantinya tidak salah naik kapal atau tertukar kapal. Kalaupun kalian nanti perginya bersama rombongan keluarga atau saudara atau punya teman perjalanan, supaya kalian tidak terpencar nantinya. Oke? Jadi ini termasuk fakta dari kedua kapal ini, dan mungkin bisa bikin kalian tercengang, karena ada banyak yang saya dapati masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara kapal Dobon Solo dengan kapal Dorolonda. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang baru tahu channel saya ini, saya sudah membahas tentang Pelni sejak tahun 2012. Jadi saya bukan anak kemarin sore. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel saya ini di bagian subscribe-nya ya. Jadi subscribe itu subscribe-nya, dan di-subscribe juga bagian like-nya ya. Oke, kita mulai. Jadi fakta yang pertama dari kedua kapal ini yaitu untuk kapal KM Dobon Solo itu memiliki nama adalah Dobon Solo yang terdiri atas vokal O semua, yaitu Dobon Solo. Tidak ada Dobon Sola ya. Jadi Dobon Solo itu semua O, sementara Dorolonda itu bervokal huruf O dan A di akhir katanya. Jadi Dorolonda akhirannya A, bukan Dorolondo. Selanjutnya, fakta yang kedua adalah nama kapal Dobon Solo dan Dorolonda ternyata sama-sama terdiri dari 9 huruf loh teman-teman. Pasti pada tercengang bukan? Hahaha. Selanjutnya fakta yang ketiga. Ini saya serius ya teman-teman. Ternyata personel awak kapal dan kru kapal di kedua kapal ini ternyata tidak sama. Kecuali terjadi perolingan antara kru kapal kedua kapal ini ya. Seperti contohnya dari Dorolonda pindah ke Dobon Solo dan dari Dobon Solo pindah ke Dorolonda. Nah itu kecualinya ya. Fakta yang keempat adalah untuk kapal KM Dobon Solo di bagian tengah kapalnya bisa menampung kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk seperti ini. Sementara untuk KM Dorolonda, kapal ini tidak membawa kendaraan di bagian tengah lambung kapalnya. Jadi teman-teman bisa melihat perbandingan kedua gambar ini ya. Selanjutnya fakta yang kelima adalah di bagian belakang buritan KM Dobon Solo terdapat kontainer barang. Sementara di KM Dorolonda tidak mengangkut barang kontainer. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar ini. Berbeda bukan? Fakta yang keenam adalah kapal Dobon Solo merupakan kapal ke-12 milik PT Pelni yang dibangun di galangan Jos Elmeyer Werft di Jerman pada tahun 1993. Sedangkan KM Dorolonda itu adalah kapal ke-21 yang dibangun di galangan Jerman, masih tempat yang sama, pada tahun 2001. Jadi, buat YouTuber lain yang bilang di videonya kalau Dobon Solo itu kembaran dari Dorolonda, itu salah ya. Dobon Solo itu jauh lebih tua daripada Dorolonda. Jadi Dobon Solo itu kakaknya Dorolonda. Selanjutnya, fakta yang ketujuh adalah nama KM Dobon Solo diambil dari nama Gunung Dobon Solo atau yang lebih dikenal dengan nama Rob Hong Holo yang ada di Jayapura. Sementara nama KM Dorolonda diambil dari nama Gunung Dorolonda yang ada di Bima. Selanjutnya, fakta yang ke-8 adalah sekoci kapal yang ada di KM Dobon Solo itu ada 12 buah yang terdiri dari 6 kiri dan 6 kanan. Sementara sekoci kapal KM Dorolonda ada 14 buah yang terdiri dari 7 kiri dan 7 kanan. Fakta yang ke-9 adalah tiang yang ada di knalpot kapal Dobon Solo berada di bagian depan. Sementara posisi tiang yang ada di knalpot kapal Dorolonda berada di bagian belakang. Coba perhatikan perbedaan dari kedua gambar ini secara baik-baik. Beda bukan? Fakta yang ke-10 adalah pada tahun 2012, KM Dobon Solo direnovasi bentuknya, yang kita tahu bentuknya saat ini ya. Renovasinya itu dilakukan di negara Singapura. Sementara bentuk Dorolonda tidak ada perubahan dari awal pembuatannya. Jadi bisa dikatakan kalau Dobon Solo itu sudah melakukan operasi plastik gitu ya. Selanjutnya, fakta yang ke-11 adalah
Ada perbedaan yang sangat mencolok yang terletak di dek 5 kedua kapal ini, yaitu di dalam dek 5 KM Dorolonda itu adalah ruangan kelas ekonomi untuk penumpang, dan di dalam KM Dobon Solo, di dek 5-nya itu ruangannya kosong. Berbeda sekali dengan KM Dorolonda. Fakta yang ke-12 adalah, ini kita bicarakan saat masih ada kamar kelas ya. Di KM Dobon Solo itu terdapat kamar kelas yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, terus ada kelas 3, dan ada kelas ekonomi juga. Dan posisi letak kamar kelasnya hampir sama seperti yang ada di kamar kelas di kapal Pelni lainnya. Sedangkan di KM Dorolonda hanya memiliki kamar kelas 1 dan kamar kelas ekonomi. Untuk kamar kelas 1-nya terletak di dek 6. Ngomong-ngomong, kamar kelas 1 ini bukan namanya kelas bisnis atau VIP ya. Kelas 1 tetaplah kelas 1. Yang bilang ini kamar kelas bisnis atau VIP ataupun VVIP berarti tidak bisa baca tulisan ini. Jadi, budayakan membaca ya. Selanjutnya, fakta yang ke-13 adalah, coba perhatikan bagian depan kapal ini. Posisi kren di kedua kapal ini berbeda. Bisa dilihat ya. Fakta yang ke-14, yaitu bobot kedua kapal ini pun berbeda. Untuk kapal KM Dobon Solo memiliki bobot berat sekitar 14.581 gross ton, sementara bobot KM Dorolonda itu sekitar 14.800 gross ton. Fakta yang ke-15 adalah, lebar kedua kapal ini pun ternyata berbeda. Ternyata KM Dobon Solo sedikit lebih lebar dari KM Dorolonda, yaitu 23,7 meter untuk Dobon Solo, sementara 23 meter untuk KM Dorolonda. Fakta yang ke-16 adalah, dulu kedua kapal ini memiliki pelabuhan registrasi yang berbeda, yaitu KM Dobon Solo dulu terregistrasi di Pelabuhan Sorong, seperti ini di bagian buritannya, Dobon Solo, Sorong, sementara KM Dorolonda terregistrasi di Lembar. Fakta ke-17 adalah, untuk KM Dobon Solo, saat ini kapalnya berkapasitas sekitar 1.200 penumpang, sementara KM Dorolonda 2.170 penumpang. Dan itu belum termasuk awak kru kapalnya ya. Fakta yang ke-18 adalah, call sign dan nomor IMO kedua kapal ini berbeda. Fakta yang ke-19 adalah, rute kedua kapal ini pun ternyata berbeda ya teman-teman. Untuk kapal Dobon Solo, rute kapal ini melayari dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Serui, dan berakhiran di Jayapura. Kapal ini memiliki rute pulang pergi ya. Sementara rute KM Dorolonda startnya dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Ternate, dan berakhir di Bitung Manado. Dan kapal ini juga memiliki rute pulang pergi. Selanjutnya, fakta yang ke-20 adalah, kapal Dobon Solo ini berlayar dengan top speednya sekitar 16 knot dan kecepatan maksimalnya sekitar 18 knot. Sementara KM Dorolonda berlayar dengan top speed sekitar 17 knot dan kecepatan maksimal kapal Dorolonda itu sekitar 19 knot. Jika kedua kapal ini dalam kondisi baru dari Jerman, maka KM Dobon Solo ini memiliki kecepatan maksimal sekitar 20,3 knot, sementara untuk KM Dorolonda memiliki kecepatan penuhnya yaitu 22,4 knot. Dan fakta yang terakhir, nomor 21, yaitu bentuk seat ekonomi di kedua kapal ini berbeda. Ini adalah gambaran bentuk ekonomi yang ada di dalam KM Dobon Solo. Sementara ini adalah bentuk seat yang ada di kapal KM Dorolonda. Oke, itu tadi adalah beberapa fakta seputar kapal KM Dobon Solo dan KM Dorolonda. Nanti akan saya bahas secara lengkap dan lebih detail di video history kedua kapal ini ya. Kapan tayang video history kapalnya kak untuk KM Dorolonda dan Dobon Solo? Tunggu saja di channel saya ini ya. Makanya di subscribe dulu tombol atau tulisan merahnya yang ada di bawah ini ya. Nah, yang tulisan subscribe-nya itu ditekan. Kalau bisa di subscribe sekalian, biar nggak ketinggalan video terupdate dari saya nantinya ya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni,
Teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.